Cerita ini terinspirasi dari cerita nyata yang terjadi di salah satu kepolisian di Indonesia, tapi dibuat sedemikian rupa untuk melindungi nama, tempat dan tokoh dan juga supaya bisa dijadikan pembelajaran bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Hujan deras mengguyur halaman kantor Polsek malam itu. Angin dingin menembus dinding tua yang mulai berjamur, mengiringi suara langkah kaki yang bergema di lorong menuju ruang tahanan. Di balik jeruji besi yang sempit dan lembab, duduk seorang perempuan muda. Tubuhnya menggigil dalam pakaian yang basah kuyup dan kusut. Namanya Lina, usianya baru 23 tahun. Wajahnya masih menyisakan bekas tangisan, matanya sembab, rambut panjangnya kusut. Namun, kecantikannya masih tampak jelas. Ia ditangkap 2 malam lalu, dituduh mencuri dompet milik istri seorang pejabat desa. Padahal Lina bersumpah ia tak pernah menyentuh barang itu. Ia hanya seorang penjual gorengan keliling yang kebetulan lewat saat kejadian. Lina dijadikan tersangka tanpa pengacara, tanpa perlindungan, tanpa keadilan. Malam mulai larut. Suara langkah kaki terdengar mendekat ke ruang tahanan. 4 pria berseragam coklat masuk perlahan. Salah satunya adalah Bribka Denny, kepala jaga malam itu. Di belakangnya, 3 pria lain yang sering Lina lihat sejak hari pertama ia dijebloskan ke dalam sel. Brigadir Riko, Aibtu Wahyu, dan Bribda Fikri. Mereka tidak membawa makanan. Tidak pula membawa dokumen pemeriksaan. Lina menatap mereka dengan cemas. Ia merapat ke pojok sel. Tubuhnya gemetar. "Kenapa kalian kesini malam-malam begini?" bisiknya lirih. Bribka Denny hanya tersenyum miring. "Tenang saja, yuk. Kami cuma mau ngobrol, biar malam-malam begini nggak sepi, kan?" Tawa rendah mereka menggema di antara jeruji besi. Tanpa aba-aba, pintu sel dibuka. Ayu panik. Ia berdiri, mundur, hingga tubuhnya menempel pada tembok lembab. "Tolong jangan sentuh aku. Tolong, aku nggak salah, teriaknya sambil menangis. Namun, suara hujan di luar menghapus jeritannya. Tak ada yang dengar. Tak ada yang peduli. Brigadir Riko masuk lebih dulu. Ia menatap Lina dengan sorot mata dingin dan liar. "Kamu salah atau enggak, bukan urusan kami. Sekarang kamu tahanan. Kami berhak memperlakukan kamu seperti yang kami mau," gumamnya, pelan, seperti bisikan setan. Malam itu menjadi malam tergelap dalam hidup Lina. Ia berusaha melawan, meronta, menjerit, namun semua hanya dijawab oleh sunyi yang pekat. Dengan kekerasan, cengkeraman, dan tawa jahat yang menusuk hati, malam itu menjadi luka yang tak akan pernah sembuh. Tangis Lina tak mampu menghentikan satu persatu dari mereka melakukan kebiadaban itu. Ia tak kuasa melawan. Hingga fajar menyingsing, Lina hanya bisa terduduk lemas di sudut sel. Darah menetes dari ujung bibirnya. Tubuhnya penuh memar, jiwanya koyak. Ia tak percaya keadilan bisa sekejam ini. Bahkan penjahat pun tak pantas diperlakukan seperti binatang. Tapi Lina bukan penjahat, ia adalah korban. Dan malam itu, baru awal dari neraka yang lebih panjang. Cahaya matahari masuk lewat celah kecil di atas jeruji. Lina masih diam di sudut, tubuhnya kaku, bibirnya pecah-pecah. Matanya menatap kosong ke lantai semen yang dingin. Bau anyir darah masih melekat di kulitnya, tapi lebih menyakitkan dari luka fisik adalah kehancuran dalam hatinya. Ia merasa kotor, ternoda, dipermalukan, dan yang paling menyakitkan, ia merasa tak ada yang akan peduli. Seseorang datang membawakan sarapan, sebungkus nasi dingin dan sebotol air mineral. Bukan polisi yang menyiksanya semalam, melainkan seorang petugas muda yang baru bertugas. Namanya Arman. Ia meletakkan makanan di lantai luar sel, lalu menatap Lina sejenak. Wajah perempuan itu lebam dan tak terurus. "Bu, ibu kenapa?" tanyanya pelan. Lina hanya menunduk. Lidahnya keluh, tubuhnya pun enggan bergerak. Arman memperhatikan lengan Lina yang membiru, bibirnya pecah, dan sisa darah kering di bawah telinganya. Ada sesuatu yang mengganjal dalam hati Arman, tapi ia terlalu muda, terlalu baru, dan terlalu takut untuk menuduh seniornya sendiri. Sore harinya, seorang petugas perempuan dari Dinas Sosial datang ke kantor Polsek untuk mengurus tahanan wanita. Namanya Bu Ratna, seorang perempuan paruh-baya yang sudah berpengalaman menangani kasus kriminalitas perempuan. Namun begitu melihat kondisi Lina, naluri keibuannya langsung tergerak. "Siapa yang memukulmu, Nak?" tanyanya serius. Suaranya tegas, namun penuh kelembutan. Lina hanya diam. Tapi matanya mulai berkaca-kaca, bibirnya bergetar. "Cerita saja. Saya ada di sini untuk membantumu," lanjut Bu Ratna, perlahan.
Dengan suara lirih, Lina mulai mengisahkan malam mengerikan itu. Suaranya terputus-putus. Tubuhnya gemetar setiap kali menyebut nama salah satu polisi. Ia ketakutan. Ia trauma. Tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu, ia harus bicara. Kalau bukan untuk keadilan, setidaknya untuk membela dirinya sendiri. Namun belum sempat Bu Ratna mencatat semuanya, pintu ruang tahanan terbuka. Bribka Denny masuk. Tatapan matanya tajam, menusuk. Sudah, Bu Ratna. Tahanan ini memang suka mengarang cerita. Dia juga pernah mencoba menjebak orang lain pakai cerita bohong. Ucapnya, datar namun dingin. Kami sudah tahu karakternya, ucap Bribka Denny dengan nada meremehkan. Bu Ratna menoleh tajam, menatapnya dengan sorot tak percaya. Namun ia juga sadar, di institusi seperti ini, kebenaran seringkali dipelintir. Lina kembali menunduk. Napasnya sesak. Harapan yang sempat menyala di matanya kembali redup. Ketika Bu Ratna beranjak pergi, Bribka Denny mendekat, membisikkan sesuatu. Kalau kamu terus ngomong sembarangan, hukum kamu bisa makin berat. Yuk, ujarnya dengan senyum tipis yang menyimpan ancaman. Jangan macam-macam. Kamu tahu sendiri siapa yang punya kuasa di sini. Malam kembali datang. Ketakutan kembali menyelimuti Lina. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Lina mulai sadar, diam tak akan menyelamatkannya. Maka dalam hening, tumbuh satu tekad kecil dalam hatinya. Ia akan bertahan. Ia akan melawan. Meskipun itu berarti berdiri sendirian. Kantor Polsek tampak seperti biasa. Aktivitas berjalan normal. Seolah tidak ada dosa yang tersembunyi di balik dinding kusam dan berkas-berkas yang menggunung di meja. Namun di balik rutinitas itu, satu orang mulai merasa resah. Dia adalah Arman, petugas muda yang sejak awal memperhatikan luka-luka di tubuh Lina. Arman masih hijau. Baru setahun bertugas. Belum tercemar oleh aroma busuk kekuasaan. Tapi dia bukan orang bodoh. Nalurinya terusik. Kecurigaannya semakin kuat ketika mendapati rekaman CCTV malam kejadian tiba-tiba hilang dari folder utama sistem pengawasan. Ia memang bukan teknisi, tapi cukup paham cara dasar mengecek server. Anehnya, file dari malam itu kosong, padahal hari-hari sebelumnya lengkap. Ia menanyakannya ke bagian IT Polsek, tapi jawabannya justru membuat bulu kuduknya merinding. Sudah dihapus, men. Perintah dari atas. Katanya malam itu ruang tahanan perempuan lagi perbaikan jaringan. Jadi dianggap blank. Alasan itu terlalu kebetulan. Terlalu rapi. Terlalu cepat. Tanpa sengaja, Arman menemukan satu salinan backup otomatis di komputer shift sebelumnya yang belum sempat terhapus. Ia membuka file itu. Rekaman menunjukkan 4 sosok polisi masuk ke sel perempuan sekitar tengah malam. Tanpa surat perintah. Tanpa prosedur pemeriksaan. Durasi mereka di dalam sel lebih dari 1 jam. Arman tak berani membuka semuanya, tapi ia sempat mengambil tangkapan layar dari 2 momen penting. Saat Bribka Denny memasukkan kunci ke pintu sel, dan saat Brigadir Riko keluar sambil menyeka keringat di lehernya. Dengan tangan gemetar, Arman menyimpan file dan screenshot itu ke dalam flash disk miliknya. Ia sadar, ini bisa menjadi bukti awal. Tapi juga bisa menjadi alasan untuk membuatnya menghilang. Sore itu, Bu Ratna kembali datang ke kantor Polsek. Saat para polisi lain sedang sibuk, Arman memberanikan diri mendekat dan berbisik pelan, nyaris tanpa suara. Bu, saya punya sesuatu. Tapi saya takut, bisik Arman, nyaris tak terdengar. Tatapan Bu Ratna langsung berubah serius. Ia mengangguk pelan, lalu berkata, temui saya malam ini di kantor dinas sosial tingkat kabupaten. Sendirian. Tempat netral. Sementara itu, di dalam sel yang lembab dan dingin, Lina masih menjalani harinya dengan hati penuh luka. Tapi malam itu, ia tidak menangis. Ia hanya duduk memeluk lutut, menatap langit-langit kusam di atas kepalanya. Dengan suara lirih, ia bergumam, "Kalau Tuhan masih adil, bukalah satu saja jalan keluar untukku." Ia belum tahu bahwa di luar sana, ada seseorang yang diam-diam sedang mencoba menolongnya. Namun di sisi lain, Bribka Denny mulai merasa ada yang tidak beres. Seseorang sedang mengusik keheningan yang selama ini mereka pertahankan. Dan para oknum itu tak akan tinggal diam. Malam itu, langit tampak mendung. Jalan menuju kantor dinas sosial kabupaten terasa lebih sunyi dari biasanya. Arman mengendarai motornya perlahan, menunduk dalam jaket lusuh yang membungkus tubuhnya. Di saku dalam,
Tersimpan flash disk berisi 2 tangkapan layar dan sebagian rekaman yang belum sempat dihapus. Potongan bukti kejahatan 4 polisi terhadap seorang tahanan wanita bernama Lina. Detak jantungnya terus berpacu. Ia sadar, langkahnya malam ini bukan sekadar mempertaruhkan pekerjaan, tapi nyawanya. Sesampainya di kantor dinas sosial, Bu Ratna sudah menunggu di depan. Wajahnya tegang, tapi ia berusaha tenang. "Arman, cepat masuk. Jangan lama-lama di luar," bisiknya. Begitu pintu ruangan tertutup rapat, Arman langsung menyerahkan flash disk itu. Tatapannya mantap. "Saya nggak tahan, Bu. Saya lihat sendiri luka-luka di tubuh Mbak Lina. Saya tahu dia nggak bohong. Tapi saya juga sadar, mereka bisa lakuin apa aja buat nutupin ini." Bu Ratna membuka flash disk itu di depan Arman. Begitu melihat isi rekaman, frame dengan tanggal, waktu, dan wajah-wajah para pelaku, matanya membelalak. Ia menarik napas panjang, lalu berkata tegas namun hati-hati. "Kita harus bawa ini ke Propam dan Komnas Perempuan. Tapi pelan-pelan. Jangan frontal dulu. Nyawa kamu bisa terancam." Baru beberapa menit berlalu sejak flash disk dibuka, tiba-tiba terdengar suara sepeda motor berhenti di luar pagar kantor. Tok, tok, tok. 2 pria berpakaian sipil mengetuk pintu. Wajah mereka asing, tapi auranya tidak. "Bu Ratna," kata salah satunya dengan suara datar. "Kami dari Polres. Dapat laporan bahwa ada informasi sensitif dari tahanan kasus narkoba yang sedang coba disebarkan keluar. Kami diperintahkan untuk mengecek semua pihak yang terlibat." Arman langsung pucat. Mereka sudah tahu. Dengan cepat, Bu Ratna menyembunyikan flash disk ke dalam saku dalam jasnya. Ia berbisik cepat ke Arman. "Kamu kabur lewat pintu belakang. Sekarang." Arman nyaris tak sempat berpikir. Ia segera merunduk, menyelinap ke dapur, lalu keluar melalui pintu kecil menuju halaman belakang. Arman berlari menyusuri lorong gelap di samping kantor. Napasnya terengah-engah. Dari kejauhan, ia mendengar ketukan di ruang depan berubah menjadi hantaman pintu yang semakin keras. Tanpa tahu kemana harus pergi, ia terus berlari, karena jika tertangkap malam ini, segala bukti dan harapannya akan lenyap sebelum sempat terwujud. Di kantor Polsek, Bribka Denny menatap layar ponselnya dengan tegang. Suara di seberang mengabarkan bahwa anak bawang, itu, Arman, telah menghilang dari radar dan kemungkinan telah membocorkan sesuatu. "Cari dia. Pakai tim luar jika perlu. Jangan sampai satupun suara lolos," perintah atasan di ujung telepon. Malam yang bagi mereka selama ini terasa aman, kini berubah menjadi mencekam. Subuh menyelimuti langit dengan kelamnya. Di ruang tahanan, Lina tiba-tiba dibangunkan oleh 2 polisi wanita. Tubuhnya masih lemas, bekas trauma semalam belum usai. "Bangun! Bersiap untuk pindah lokasi," salah satu polisi memerintah dingin. Ayu menatap dengan mata berkaca-kaca. "Pindah kemana, Bu? Kenapa?" bisiknya. Tak ada jawaban, hanya sepasang borgol yang disodorkan dan wajah-wajah tanpa empati. Dirantai dan digiring, Lina dibawa ke sebuah mobil tahanan tua tanpa plat resmi. Di dalamnya, hanya ada 1 petugas perempuan dan 2 pria bersenjata laras panjang. Tanpa surat pemindahan, tanpa pendamping hukum, Lina diguncang ketakutan saat mobil melaju ke arah yang benar-benar asing baginya. Sementara itu, Bu Ratna bekerja cepat di kantornya. Ia menyalin file bukti, rekaman dan screenshot ke harddisk eksternal, lalu mengirim salinan terenkripsi melalui email. Waktu yang tersisa terasa sangat sempit. Ia segera menghubungi lembaga bantuan hukum dan seorang wartawan senior, Raka, yang dulu membongkar kasus serupa di lembaga pemasyarakatan perempuan 2 tahun silam. "Saya tak tahu lagi siapa yang bisa dipercaya," suara Bu Ratna bergetar saat berbicara di telepon. Raka meneliti isi email itu. Wajahnya berubah pucat. "Bu, ini bukan sekadar pelecehan. Ini pemerkosaan sistematis oleh aparat. Jika betul, ini bakal besar, tapi kita harus pastikan tahanan itu masih hidup dan belum dipindah ke tempat yang lebih sulit dijangkau." Terlambat sedikit, Raka mendapat informasi dari sumber lapangan. Lina sudah tidak lagi tercantum di daftar tahanan Polsek. Namanya bahkan dihapus dari sistem. Di tempat lain, Lina tiba di sebuah bangunan tua, konon bekas kantor polisi di luar kota yang sudah tidak aktif sepenuhnya. Tak ada sel resmi, hanya ruang kosong berjeruji dengan pencahayaan remang. Pintu diketuk pelan, lalu tertutup rapat dari luar. Brigadir Riko masuk, menyeringai menatap Lina yang kini benar-benar terperangkap. Suaranya rendah, tapi setiap kata terasa mengancam. "Kamu pikir kamu bisa menang?
Mulut kamu itu masalah. Sekarang kita pastikan kamu nggak bisa bicara ke siapapun lagi. Brigadir Riko mendekat dengan tatapan dingin. Lina menahan napas, tangannya gemetar. Ia mencoba berteriak, namun suara dalam ruangan itu tak akan pernah terdengar keluar. Ruang pengurungan itu terlalu sunyi, terlalu jauh dari keadilan. Sementara itu, Arman bersembunyi di rumah seorang kenalan di pinggiran kota. Ia memakai nama palsu dan sudah membuang ponselnya. Dalam ketakutan dan keterasingan, hanya satu hal yang terus menguat di hatinya. Aku harus selamat. Bukan buatku, tapi buat Lina. Pagi itu, dunia maya geger. Sebuah utas panjang dari akun Raka Jurnalis, seorang wartawan investigasi senior yang dikenal tak gentar membongkar aib aparat, menggemparkan publik. Pernah dengar nama Lina? Perempuan muda, ditahan karena tuduhan ringan. Namun selama berminggu-minggu, ia diperkosa bergilir oleh 4 oknum polisi. Kini ia menghilang. Saya punya buktinya. Baca utas ini. Utas itu disertai cuplikan rekaman CCTV yang diburamkan, namun cukup jelas menunjukkan siluet para pelaku dan jeruji sel wanita. Efeknya langsung terasa. Dalam 2 jam, utas tersebut telah dibagikan ribuan kali. Justice for Lina meroket ke posisi 3 besar trending nasional. Komentar banjir, sebagian mengecam, sebagian menyangkal, sebagian bertanya. Di mana Lina sekarang? Bu Ratna segera mendapat panggilan dari pihak internal dinas. Nada mereka dingin dan tajam. Ibu telah melakukan pelanggaran serius. Menyebarkan informasi internal ke publik tanpa koordinasi. Kami minta Anda cuti sementara sampai situasi ini jelas. Namun Bu Ratna hanya diam. Ia sudah tahu risikonya sejak awal. Tapi setelah melihat sendiri video Lina menggigil di pojok sel, ia tak sanggup lagi memilih diam. Di persembunyiannya, Arman menyaksikan perkembangan itu dari warnet sederhana. Saat melihat cuplikan rekaman yang menunjukkan wajah samar Lina, ia tak kuasa menahan air mata. Maaf, Mbak. Aku telat. Tapi aku nggak akan tinggal diam lagi. Dengan tekad bulat, Arman menghubungi Raka melalui email. Saya siap bersaksi. Saya tahu semua yang terjadi. Tapi saya butuh jaminan perlindungan. Raka membalas cepat. Saya punya kontak di LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tapi kamu harus siap dijemput secara diam-diam. Tekanan mulai merembet ke tubuh Polri. Komandan Polres dipanggil ke Polda. Wartawan berkumpul di luar pagar, kamera menyorot gerbang Polsek. Media nasional mulai menayangkan kasus ini secara intensif. Namun ironisnya, keempat polisi yang disebut dalam utas itu masih bebas berkeliaran. Bahkan saat diwawancarai resmi, mereka tampak percaya diri. Salah satunya, AKP Bagas, berkata di depan media. Itu hanya tuduhan tak berdasar. Kami serahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku. Tersenyum di balik seragam, mereka belum tahu badai besar sedang datang. Semua tuduhan itu tidak berdasar. Kami siap membuktikannya secara hukum. Kami sangat terbuka dan siap diaudit, ujar AKP Bagas sambil tersenyum lebar dalam konferensi pers. Namun, di balik senyum itu, ada kegelisahan yang mulai menyelinap. Mereka menyadari sesuatu, ada seseorang dari dalam yang telah berkhianat. Sementara itu, di ruangan sempit yang pengap dan gelap, Lina masih terbaring. Tangannya diikat, tubuhnya lebam, suaranya parau. Namun matanya kosong, menatap langit-langit tanpa daya. Dalam hatinya berbisik. Kalau aku mati, tolong jangan biarkan mereka hidup tenang. Di sebuah studio kecil milik stasiun TV independen, suasana menegang. Wartawan Raka duduk di kursi sebelah kiri, menatap tajam ke arah pria muda bertubuh kurus dengan wajah tirus yang duduk di tengah panggung. Dialah Arman. LPSK telah menyetujui permohonan perlindungan untuknya setelah verifikasi atas rekaman dan keterangannya dinyatakan valid. Malam itu, siaran eksklusif ditayangkan langsung ke seluruh Indonesia. Dan negeri ini bersiap menyaksikan pengakuan yang akan mengguncang sistem. Raka membuka percakapan dengan tenang. Saudara Arman, Anda adalah satu-satunya saksi hidup yang bisa menjelaskan apa yang benar-benar terjadi pada Lina. Tolong ceritakan dari awal, dengan jujur. Studio hening. Hanya suara Arman yang terdengar. 4 orang mereka masuk malam hari. Saya lihat mereka lewat, mereka masuk ke sel Lina satu persatu. Wajah Arman sudah basah oleh air mata, karena sedih dan iba. Yang paling sering datang itu AKP Bagas dan Brigadir Riko. Mereka bilang, Lina itu cuma perempuan kelas bawah,
nggak akan ada yang percaya. Saya bahkan dengar mereka rencana mindahin Lina kalau kasus ini bocor. Layar studio menampilkan rekaman suara, tangisan tertahan, suara hentakan keras, dan desahan tertindas. Kru studio tampak menahan tangis. Raka menegang, rahangnya mengeras. Di media sosial, video pengakuan Arman langsung viral. Tagar tangkap oknum polisi menembus puncak trending dunia. Tokoh publik ikut bersuara. Seorang artis nasional, Indah Shihab, menulis, "Kalau Lina tidak ditemukan hidup-hidup, ini akan menjadi aib terbesar dalam sejarah institusi penegak hukum Indonesia." Sementara itu, di tubuh kepolisian sendiri, keadaan mulai kacau. Divisi Propam diterjunkan. Kompolnas turun tangan. Bahkan Ombudsman ikut menyoroti. Tapi yang mengejutkan, satu persatu, 4 polisi yang diduga pelaku mulai menghilang. Brigadir Riko disebut sedang cuti dan tak bisa dihubungi. Bribka Anja sudah 2 hari tidak masuk kerja tanpa kabar. AKP Bagas menghilang dari rumah dinasnya. Badai kebenaran telah datang. Tapi apakah keadilan akan cukup cepat untuk menyusul mereka? Lina masih belum ditemukan. Malam itu, Raka menerima telepon misterius. Suara di seberang terdengar lemah. Seorang wanita tua berbisik gugup. Saya pernah bersih-bersih di kantor tempat Lina dikurung sekarang. Saya tahu tempatnya, tapi saya takut. Raka mencatat cepat. Di mana, Bu? Tolong. Tempat itu jauh, di dekat perbatasan kabupaten. Bangunan kosong. Saya dengar mereka bilang, simpan dia sampai reda. Keesokan paginya, Raka dan tim investigasi bergerak. Bersama seorang pengacara HAM, 2 wartawan dokumenter, dan informan tersebut, mereka melaju diam-diam menuju lokasi yang disebutkan. Kabut masih menggantung rendah di pagi itu. Sebuah mobil melaju perlahan di jalan tanah sempit menuju bangunan tua tak terpakai di ujung kampung. Dikelilingi semak tinggi dan ilalang, tempat itu tampak nyaris terlupakan. Ini tempatnya, ujar Busari, mantan cleaning service, sambil menunjuk bangunan bercat putih kusam dengan pintu besi yang berkarat. Raka menyalakan kamera tersembunyi. Mereka menyusup masuk. Bau apek dan amis langsung menyeruak begitu mereka membuka pintu. Suasana gelap dan berantakan. Tapi kemudian suara itu. Summer. Pelan. Tolong. Par. Hampir tak terdengar. Tapi cukup untuk membuat jantung mereka berpacu. Lina masih hidup. Mereka berlari menembus lorong gelap. Di ujungnya, sebuah pintu besi tua tampak menggantung. Dari baliknya terdengar helaan napas lemah. Raka mencoba membukanya. Terkunci. Panggil polisi netral. Lapor ke Polda sekarang, tegas sang pengacara. Dengan bantuan warga dan 1 unit polisi dari polsek setempat yang dipercaya bersih, mereka mendobrak pintu. Braak. Pintu terbuka. Di sana, di dalam kegelapan dan dinginnya lantai beton, Lina tergeletak. Tubuhnya kurus kering. Wajahnya pucat. Bibirnya pecah-pecah. Tubuhnya hanya tertutup kain lusuh, penuh luka. Namun matanya masih hidup. Dan saat melihat Raka, ia menangis. Tolong jangan biarkan mereka bunuh aku. Tangisan itu terekam, dan disiarkan langsung oleh tim dokumentasi. Video penyelamatan Lina menjadi salah satu rekaman paling menyayat hati dalam 1 dekade terakhir. Ia segera dilarikan ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, Lina terus bergumam lirih, mengulang-ulang nama 4 pelaku. Mereka bilang aku sampah, mereka pikir aku bakal mati di situ, tapi aku masih hidup. Kabar penemuan Lina meledak di seluruh media nasional. Menteri Hukum dan HAM turun tangan langsung. LPSK memberikan perlindungan penuh. Nama-nama 4 polisi diumumkan resmi sebagai tersangka pelanggaran HAM berat dan pemerkosaan dalam tahanan. Namun ketiganya masih buron. Hanya 1 dari mereka yang ditemukan, AKP Bagas, yang malam itu ditemukan tewas tergantung di rumah kontrakan kosong. Diduga bunuh diri. Di samping tubuhnya, selembar kertas ditemukan. Aku cuma ikut sistem. Jangan pura-pura semua bersih. Pesan itu mengguncang publik. Rakyat geram. Demonstrasi meletus di berbagai kota. Teriakan, keadilan untuk Lina. Menggema di depan gedung DPR, Polda, dan kantor pemerintah. Di tengah kondisinya yang masih lemah, Lina akhirnya berbicara ke publik. Dengan infus masih menempel di tangannya, suara lirihnya menggema dalam siaran nasional. Saya tidak kuat, tapi saya mau kalian tahu, saya masih hidup. Dan saya mau mereka bertanggung jawab. Aku bukan satu-satunya,
bisik Lina lirih. Tapi aku tidak akan biarkan mereka hancurkan yang lain seperti aku. Gedung pengadilan negeri dipenuhi awak media. Ratusan warga berkumpul di luar pagar, membawa spanduk bertuliskan, "Hukum seberat-beratnya," dan "Kami bersama Lina." Hari itu adalah sidang perdana. 3 dari 4 terdakwa, Brigadir Riko, Bribka Anjas, dan Aibtu Fadli, telah berhasil ditangkap. Lina duduk di kursi saksi. Wajahnya kini tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya. Didampingi pengacara HAM dan perwakilan LPSK, ia bersiap menghadapi para lelaki yang pernah menghancurkannya. Hakim membuka persidangan dengan suara tenang namun tegas. Sidang perkara pidana berat pelecehan dan penyiksaan terhadap tahanan wanita dinyatakan dibuka. Satu persatu kesaksian mulai diperdengarkan. Arman, saksi utama, berdiri. Tangannya gemetar saat mengangkat sebuah ponsel lama, yang masih menyimpan rekaman bukti suara jeritan Lina malam demi malam. "Tolong jangan lagi malam ini. Aku mohon." Suara tangis Lina mengisi ruang sidang. Beberapa orang di ruangan itu meneteskan air mata. Bahkan jurnalis veteran terlihat menunduk, tak sanggup menatap layar pemutar bukti. Kemudian, sebuah kejutan terjadi. Seorang wanita misterius dipanggil ke kursi saksi. Namanya Vina, mantan tahanan wanita yang pernah satu blok dengan Lina selama 2 bulan. "Sebelum peristiwa itu," katanya, "saya juga dilecehkan. Tapi saya takut bersuara. Saya kira saya satu-satunya. Tapi waktu saya tahu Lina masih hidup dan berani bicara, saya tak bisa diam lagi." Ruang sidang bergemuruh. Publik terhenyak. Lina bukan korban pertama. Tapi dia adalah yang pertama berani melawan. Jaksa melanjutkan dengan paparan bukti-bukti tambahan. Catatan CCTV yang sengaja dihapus oleh petugas jaga malam. Transaksi mencurigakan berupa transfer uang dalam jumlah besar ke rekening keluarga salah satu terdakwa. Laporan medis luka-luka Lina yang tidak pernah dicatat dalam dokumen resmi tahanan. Ketika giliran Brigadir Riko bersaksi, ruangan mendadak mencekam. Ia mencoba membela diri. "Saya disuruh. Saya hanya patuh. Saya bukan dalangnya." Namun sang hakim memotong tajam. "Kepatuhan tidak membebaskan Anda dari tanggung jawab. Anda manusia, bukan robot." Media internasional mulai meliput. Al Jazeera, BBC, hingga UN Human Rights Council menyoroti kasus Lina sebagai simbol perlawanan terhadap kekerasan institusional. Lina kini telah menjadi suara ribuan perempuan yang selama ini bungkam karena takut. Dengan tenang dan mantap, ia menyatakan, "Aku tidak mau disebut korban. Aku adalah penyintas. Dan aku akan berdiri sampai mereka semua dihukum." Putusan akan dibacakan pada sidang selanjutnya. Namun dunia sudah tahu, Lina bukan hanya mencari keadilan untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua yang pernah dibungkam. Menjelang malam, seorang informan rahasia dari dalam institusi kepolisian mengirim email terenkripsi kepada Raka. Pesan singkat itu hanya berisi satu kalimat. "Masih ada yang lebih besar yang melindungi mereka. Hati-hati, Lina belum aman." Keesokan paginya, pengamanan di pengadilan negeri diperketat 2 kali lipat. Pasukan Brimob berjaga ketat di pintu gerbang. Wartawan dari berbagai negara duduk berjejal, siap menyiarkan langsung detik-detik putusan atas 3 oknum polisi terdakwa utama dalam kasus pelecehan brutal terhadap Lina. Namun ketegangan makin terasa karena peringatan terakhir yang diterima Raka malam sebelumnya. Jika Lina bersaksi lagi hari ini, dia tidak akan keluar hidup-hidup dari gedung itu. Raka gelisah. Ia sudah menempatkan 2 bodyguard sipil dan petugas LPSK di sekitar Lina. Tapi ancaman itu terasa begitu nyata. Pukul 11.15 WIB, Majelis Hakim membacakan putusan dengan suara bergetar. Menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa Brigadir Riko, Bribka Anjas, dan Aibtu Fadli atas tindakan pemerkosaan, penganiayaan, penyiksaan, dan pelanggaran hak asasi manusia berat terhadap korban. Tangis pecah di ruang sidang. Lina menutup mulutnya dengan tangan, matanya basah. Namun sebelum ia sempat memeluk Raka, lampu ruang sidang tiba-tiba padam. Beberapa orang berteriak panik. Seorang pria berseragam polisi menyelinap ke arah Lina dengan gerakan cepat, membawa pisau. Tapi petugas LPSK sigap menangkapnya sebelum pisau itu menyentuh Lina. "Tangkap dia. Itu bukan petugas resmi, dia penyusup." Lina nyaris dibunuh di ruang sidang. Setelah kemenangan itu, kebenaran yang lebih dalam terungkap. Penyusup tersebut adalah mantan anggota unit khusus kepolisian yang masih aktif sebagai informan salah satu perwira tinggi di Jakarta,
seorang jenderal yang selama ini melindungi sistem bejat tempat para pelaku berasal. Sayangnya, sang jenderal menghilang, kabarnya melarikan diri ke luar negeri sambil membawa dokumen rahasia yang dapat mengguncang banyak institusi. Beberapa bulan kemudian, Lina tidak lagi tinggal di Indonesia. Bersama bantuan organisasi HAM internasional, ia kini hidup sebagai pengungsi dengan perlindungan tinggi di negara lain. Namun setiap tanggal 17, hari pembebasannya dari sel gelap itu, Lina selalu menulis satu kalimat di akun media sosialnya. Aku hidup, dan mereka tahu aku tidak akan diam. Kasus Lina mengguncang sistem hukum Indonesia. DPR membentuk tim khusus. Lembaga independen reformasi kepolisian didirikan. Ribuan perempuan mulai berani bersuara, dan nama Lina menjadi simbol keberanian, keadilan, dan harga diri.